Siti Sumaris, mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mitologi yang terkenal di kalangan Eropa Utara, yakni mitologi Nordik. Mitologi Nordik merupakan mitologi yang membahas terkait dewa-dewa, kemudian juga makhluk supranatural, dan awal mula terbentuknya alam semesta dan juga manusia. Dalam mitologi Nordik dijelaskan sebelum terbentuknya alam semesta, sebelum segalanya ada, sebelum ada bumi, langit, matahari, dan bintang, hanya ada kehampaan, yang dimana kehampaan ini dinamakan Ginnungagap. Ginnungagap merupakan sebuah jurang sunyi yang sangat luas, tidak ada cahaya, tidak ada waktu, dan tidak ada bentuk. Ginnungagap ini berada di antara dua dunia yang telah ada sejak awal sebelum terbentuknya alam semesta, di mana di sebelah utara ada Niflheim, dunia kabut dan es, penuh dengan angin, kabut yang membeku, dan sungai-sungai beracun yang membeku dan menjadi batu. Kemudian di sebelah selatan ada Muspelheim, dunia api yang membara, panasnya tidak tertahankan. Api menyala-nyala dan di dalamnya tinggal makhluk-makhluk dari api yang menyala. Di sana berdiri penjaga yang sangat agung yang bernama Surd, yang merupakan raksasa api dengan pedang yang menyala. Ketika udara panas dari Muspelheim menyentuh uap dan es dari Niflheim, di tengah Ginnungagap terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, di mana es mulai mencair dan dari lelehan es tersebut terbentuklah kehidupan pertama. Ia adalah Ymir. Ymir adalah raksasa pertama yang tertua, dan Ymir sangat besar, kuat, kemudian juga dia ini sangat liar. Dia tidur, dari tubuhnya bahkan bisa muncul raksasa-raksasa lain. Contohnya dari ketiaknya dia bisa lahir makhluk-makhluk raksasa, dan dari kakinya juga bisa lahir keturunan-keturunan yang baru. Namun bukan hanya Ymir satu-satunya makhluk dari lelehan es. Ada juga seekor sapi raksasa yang bernama Adumla. Sapi ini memberi Ymir susu untuk bertahan hidup, dan ia sendiri hidup dengan menjelati bongkahan es yang asin. Selama 4 hari Adumla menjelati es, dan dari es yang ia jilat itu muncullah Buri. Buri merupakan makhluk gagah berwajah tampan. Buri adalah leluhur para dewa. Buri memiliki seorang anak bernama Bor. Bor menikah dengan Mesla, seorang putri dari kaum raksasa. Dari pernikahan mereka lahirlah 3 dewa pertama yang bernama Dewa Odin, Dewa Vili, dan Dewa Ve. 3 saudara ini melihat dunia yang liar dan kacau. Mereka melihat Ymir, raksasa yang telah melahirkan begitu banyak kekacauan, dan mereka pun sepakat untuk menghentikan kekacauan yang telah dibuat oleh Ymir ini. Mereka pun membunuh Ymir, dan dari darah Ymir memancar deras, begitu derasnya sehingga menenggelamkan seluruh raksasa lain. Namun satu keluarga yang berhasil menyelamatkan diri, dan dari merekalah seluruh bangsa raksasa keturunan Ymir berasal. Tubuh Ymir yang sangat besar tidak disia-siakan oleh Odin, Vili, dan Ve untuk membentuk dunia dari jasadnya, di mana darahnya yang menjadi lautan, kemudian sungai dan danau. Daging dari Ymir menjadi tanah dan daratan, kemudian tulang menjadi gunung. Tulang dari Ymir ini menjadi gunung, dan giginya dan serpihan-serpihan tulangnya ini menjadi batu dan kerikil. Kemudian tengkoraknya mereka angkat tinggi ke atas untuk menjadi langit, agar langit tidak runtuh. Mereka menunjuk 4 kurcaci untuk menahannya, masing-masing berdiri di arah mata angin. Nordri di utara, kemudian Sudri di selatan, kemudian Austri di timur, dan Vestri di barat. Dari percikan api Muspelheim yang berbentang di Ginnungagap, mereka menaruh bintang-bintang dan matahari serta bulan di langit. Setelah berhasil membunuh Ymir, lalu para dewa ini menciptakan dunia manusia atau disebut dengan Midgard atau dunia tengah. Agar aman dari serangan raksasa, mereka melindungi Midgard dengan membentuk dinding dari alis Ymir. Suatu hari, saat berjalan, Odin, Vili, dan Ve menemukan 2 batang kayu, satu dari pohon as dan satu dari pohon el. Mereka memutuskan untuk memberi kehidupan pada kedua pohon itu. Odin meniupkan nafas kehidupan. Vili memberi akal, pikiran, dan kehendak.
Kemudian V memberi suara, penglihatan, pendengaran, dan juga rupa pada kedua batang pohon tersebut. Mereka menamai kedua batang pohon tersebut dengan Ask sebagai laki-laki dan Embla sebagai perempuan. Sehingga dari kedua batang pohon tersebut menjadi manusia dan lahirlah seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kini dunia ini berdiri di bawah naungan Yggdrasil, pohon kehidupan yang menghubungkan 9 dunia, dari Asgard, tempat tinggal para dewa, hingga Hel, tempat para roh-roh yang telah mati. Dari kehampaan lahir percikan, dari percikan lahir kehidupan, dan dari kehidupan lahir tatanan dunia. Itulah awal mula segala yang kita kenal. Bukan sekedar dongeng, tapi cara manusia memahami dari mana kita berasal dan kemana akhirnya kita akan kembali. Baiklah, telah berakhir cerita yang dapat saya sampaikan. Itu merupakan mitologi Eropa yang merupakan salah satu mitologi yang sangat terkenal